Banjir tidak hanya merusak infrastruktur, namun dalam bencana banjir bandang Sumatera ada juga korban banjir dan bagaimana menjaga kesehatan warga. Untuk membahas hal ini telah tersambung bersama kami Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus atau Dr. Benny. Selamat sore, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore, Cica. Ya, Dr. Benny, kemarin sempat meninjau ya, ini baru pulang ya, meninjau dari Aceh dan juga Sumatera Utara. Bagaimana dokter melihat di sana rumah sakit yang di sana, kondisi kesehatan masyarakat di sana yang terkena bencana musibah? Ya benar, jadi kami datang ke bencana ini, contohnya ini di rumah sakit Putri Bidari, karena di Sumatera Utara di mana rumah sakit Langkat itu terendam banjir, sehingga bersyukur bahwa ada rumah sakit swasta tipe B yang besar dengan 300 bed lebih yang saya kunjungi mampu memindahkan pasien dari rumah sakit RSUD Langkat yang sekarang masih terendam sampai saat ini, pindahkan ke rumah sakit ini. Jadi bersyukur ada rumah sakit swasta jaraknya 15 km sehingga seluruh pasien terpung di sini, dan pelayanan ini mampu melayani sampai saat ini semua pasien yang dipindahkan bisa dilayani dengan baik di sini. Ini contoh bagaimana bahwa khusus di wilayah ini ada daerah yang tinggi sehingga bisa tertolong tidak tergenang. Sementara di rumah sakit Jumpura itu sampai hari ini masih terendam, hari ke-10 hari ini terendam total. Jadi menyebabkan lantai 1 kerusakan alat-alat. Nah ini kita tinjau, nah ini rumah sakit kita yang posisi sedang terendam, jadi tidak bisa berfungsi apapun. Nah saya mungkin ingin laporkan lagi yang lain lagi bahwa dengan kejadian seperti ini maka rumah sakit dan seluruh pegawainya tidak dapat bekerja satupun. Kemudian dok, bagaimana antisipasinya jika rumah sakit ini terendam, namun ada juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, antisipasi seperti apa dok? Bagaimana, apakah di posko pengungsian ada dokter berjaga atau seperti apa di sana kondisi? Betul, jadi kalau untuk pasien rawat inap, tadi langsung dipindahkan ke rumah sakit tadi ya, Putri Bidari, jadi aman yang dipindahkan. Tetapi untuk betul, jadi di dekat sini didirikan posko untuk menolong masyarakat, misalnya hanya akibat daripada keinginan, dia kurang enak badan. Jadi masyarakat ini rata-rata rumahnya, jadi di Kabupaten Langkat ini penduduknya ada 1,1 juta. Yang terdampak terhadap bencana ini 435.000 sekian. Jadi sekitar hampir 40% penduduknya dalam keadaan betul-betul harus mengungsi karena rumahnya genang air. Begitu. Nah, itu yang terjadi di tempat yang kita lihat sekarang ini. Saya kemarin ada di sini kemarin siang. Jadi saya lihat itu masyarakat ini, saya hanya bisa dengan mobil ini ketinggian, tapi di dalam kampung lebih dalam lagi. Jauh lebih dalam lagi. Dari lokasi-lokasi yang Dr. Benny tinjau gitu, mana yang paling parah dok dan mana yang membutuhkan pertolongan segera dok? Yang paling parah itu yang di Aceh, di Kabupaten Bener Meriah. Karena apa? Di situ 125 jembatan rusak. Ya. Itu tadi ada foto saya dengan Ibu Gubernur Aceh bersama kami, bersama Bupati Bener Meriah. Kita lihat itu mau keluar dari, jadi kita bersyukur di situ ada airport sehingga kami bisa masuk. Nah, sehingga melalui airport itu kita karena seluruh listrik mati, BBM-nya nggak ada, tidak ada BBM di situ. Itu kondisinya 1.200 meter di atas permukaan laut, itu di atas gunung. Jadi jalan antaranya putus semuanya. Ya. Sehingga di kantor bupati itulah tempat posko, di kantor camat tempat posko, di tempat kantor kepala desa tempat posko. Mereka mengambil makanan dan harus dipanggul jalan kaki berkilo-kilo karena mereka harus jalan kaki ke sana untuk membawa makanan ke kampung masing-masing tanpa ada alat. Jadi hanya ada komunikasi itu di bupati itu memakai Starlink, dan itu pun masyarakat boleh tiap orang dikasih kesempatan 5-10 menit untuk menghubungi keluarganya. Tapi yang dihubungi kan juga lampunya mati. Ya mungkin
yang ke wilayah lain dari keluarga yang lain. Jadi yang terberat itu di Aceh. Jadi secara keseluruhan Ya, jumlah pengungsinya itu ya. ada 847.000 di 929 jiwa, tapi yang terbanyak dari Aceh. Di Aceh ada 788.580 pengungsi. Kenapa paling banyak? Tadi bagaimana mereka bisa tinggal lagi, karena yang hancur itu infrastrukturnya yang hancur. Mereka nggak ada jalan lain, nggak ada air, nggak ada listrik, nggak ada bensin. Mereka semua berkumpul di kantor desa untuk bisa dilakukan apa tuh, di mana-mana ada dapur, apa namanya, di mana-mana ada dapur rakyat itu untuk bikin masyarakat. Jadi diambil beras dari, dikirim pun semua dikirim dari udara sekarang. Untung ada di situ kabupaten itu. Baik, baik. Dokter Beni, apakah ada tambahan arahan tenaga kesehatan ini dari pusat, misalnya dari Jakarta untuk ke Aceh dan juga untuk Sumbar ataupun ke Sumut? Dan kalau boleh tahu berapa banyak fasilitas kesehatan rusak di sana, Dok? Jadi pas yang terdampak sebanyak 31 rumah sakit dan 156 puskesmas. Dengan rincian di Aceh itu 13 rumah sakit dan 102 puskesmas, Sumatera Utara 14 rumah sakit dengan 25 puskesmas, dan Sumatera Barat 9 puskesmas. Jadi itu yang jadi sehingga nah ini foto ini saya dengan Ibu Gubernur, itu jembatannya putus, itu contoh jembatan sebesar itu putus, sehingga itulah yang menyebabkan kita, bayangkan itu kalau bawa makanan desa lain dia harus turun lewati jembatan. Nah, jembatan yang rusak itu ada 125. Ini airport di kota Kabupaten Bener Meriah, untung ada airport yang sudah dibangun yang besar dengan runway yang cukup luas, Hercules bisa masuk. Dari sini bantuan untuk wilayah ini, tetap ingat ada 125 jembatan yang rusak, jadi masyarakat harus berjalan kaki membawa beras, bawa makanan itu ke daerahnya. Dibikinlah di kantor-kantor pusat. Ini yang sekarang pun bahan bakarnya diterbangkan pakai pesawat landing di situ, karena membangun jembatan kan butuh waktu. Gitu. Baik, baik. Rumah sakitnya di sini, saya jelaskan di sini, rumah sakitnya di kabupaten ini ada rumah sakitnya besar, punya 22 dokter spesialis, tapi saya kunjungin yang masuk hanya 1 dokter. Karena apa? Yang 21 dokter lagi terdampak. Nggak ada bensin, nggak ada listrik, dan mereka juga nggak bisa ke tempat kerja. Jadi betul-betul ini sangat terisolir. Bayangkan dengan desa di sekitar situ, sehingga terputus semua, rumah sakitnya kosong, karena bagaimana bawa pasien ke situ? Jembatan yang ada, nggak bisa mobil lewat. Kalau harus dipanggul, bagaimana caranya dalam berkilo itu? Apakah ada tambahan, Dok, tadi tenaga kesehatan, misalnya dokter dari Jakarta untuk membantu di sana? Nah, kita bersyukur bahwa datang bantuan dari Universitas Hasanuddin, membantu PD Jaya, dari RSCM juga kirim dari Hasanuddin 16 dokter spesialis, dengan mereka biaya sendiri dari Unhas. Kami berterima kasih karena mereka berada sendiri, dikomandoi oleh Profesor Idrus dengan kawan-kawan. Kemudian dari SCM juga datang hampir 40 dokter ke sana. Terus dari Kagama, UGM juga tim, dari Padang ke membantu, dari Palembang membantu, dan Aceh pun, Aceh kan tempat produksi dokter, jadi mereka pun juga membantu. Poltekkes, Menkes, semua bergerak membantu sama-sama. Jadi kalau sekarang dilakukan semua di satu tempat, setiap di 3 provinsi ini mempunyai pusat krisis. Nah, krisisnya di Banda Aceh, di Medan, dan di Padang. Jadi kepala dinas provinsi lah yang kami datang ke 4 provinsi, Anda komandannya. Jadi sehingga 23 kabupaten kota di Aceh minta datanya, minta semua ke provinsi, kami dari pemerintah pusat suplai apa yang diminta. Itu kehadiran kami di sana. Baik. Diutus untuk memastikan apa yang diminta itu yang diberikan. Kita baik bisa dikirim dari Medan maupun di Jakarta. Apa yang dibutuhkan, misalnya oksigen konsentrat, karena di sana mati semua, nggak ada oksigen, mereka oksigen. Jadi kita akan memberikan sesuai apa yang diperlukan sebagai alat dan habis pakai. Dan bagi rumah sakit yang terendam ataupun terkena bencana hebat, maka semua rusak, maka kami kirimkan apapun kerusakan yang terjadi di sana, kami mendata dan mengirimkan, rumah sakit bisa beroperasi
dievakuasi lagi, entah itu di rumah sakit pendamping atau di tidak darurat. Itu yang sekarang terjadi. Baik, Dokter Bedi terakhir dok, sebetulnya biasanya penyakit apa aja sih yang muncul ini yang diderita gitu Pasca ya? bencana. Pasca bencana dan juga anjurannya dok kepada pengungsi untuk tetap jaga kesehatan di tengah sulitnya mendapat air bersih, dokter. Iya, jadi pasca bencana tuh selalu ya, jadi kan pasti karena air bersih dong. Ya. Karena mereka sudah nggak mandi berhari-hari, yang otomatis penyakit kena. Kan mereka mau mandi di mana? Ada airnya nggak ada. Ya. Tuh. Ada yang ini air tercemar. Jadi otomatis ini pasti yang banyak ISPA, ya ISPA. Karena kondisi fisik kita menurun. Kalau 9 hari orang sudah tidur nggak karuan kan fisik turun, gampang kena ISPA. Jadi terbanyak ISPA, air nggak bersih diare. Kemudian dari diare ISPA terbanyak kalau nanti tergenang nyamuk-nyamuk nanti bisa muncul demam. Terus muncul lagi kalau tikus mati itu bisa leptospirosis. Jadi itu yang kita kirim sekarang, obat-obatan kita suplai ke semua daerah bencana, obat-obat yang sebelum penyakitnya terjadi obatnya dari itu yang kita kerjakan sekarang. Termasuk vaksin yang kerendam semua kita ganti kirim vaksin baru dari Jakarta. Termasuk juga akibat luka bakar, luka-luka tertusuk, risiko tetanus habis ATS di sana kita kirim ATS untuk jaga orang tetanus sudah kita kirim ke semua daerah bencana. Baik. Terima kasih Dokter Benyamin Paulus Octavius, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas waktunya di awal petang laporan 8 petang hari ini. Terima kasih Dokter Beni. Assalamualaikum, salam sehat. Sama-sama.